Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelumnya. Hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami persembahkan pagi ini kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah berkenan kepada kami pagi ini bangun dengan penuh kesegaran jasmani maupun rohani. Itulah yang membuat kami oleh tuntunan Roh Kudus kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan dengar dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggal Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah aku tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan yang berkenan kepada kita mendengar firman-Nya. Nah, saudara-saudara, tema kita semakin besar, semakin berhikmat. Semakin besar, semakin berhikmat. Saudara-saudara, tema ini memberi pengertian kepada kita untuk dipahami dengan baik apa yang tergambar dalam pertumbuhan Yesus sangat seimbang secara intelektual atau bertumbuh hikmatnya, secara fisik bertambah besar, secara rohani makin dikasihi Tuhan, dan secara sosial dikasihi manusia. Dan dia tetap menjadi teladan terhadap bagi anak-anak manusia, kaum muda, dan setiap orang. Hanya dia yang layak menerima penyembahan
kita kepadanya. Dan kita datang kepadanya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, tema kita ini mengarahkan kita kepada apa yang seharusnya kita hidup di dunia ini. Jadi semakin besar, semakin bertambah hikmat ini seimbang antara intelektual dan kehidupan rohani kita. Artinya bahwa sikap hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan secara pribadi haruslah terjaga semakin akrab seiring dengan pertumbuhan fisik dan kepenuhan rohani kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus memberi gambaran, menjadi contoh hidup. Semakin besar, semakin berhikmat. Ini berarti memberi satu jalan yang benar bagi kita dalam hidup di dunia ini, sehingga mengarahkan hidup kepada Tuhan senantiasa. Terlebih-lebih di sini dikatakan Yesus tidak meninggalkan bait Allah dan dia rindu untuk tinggal di dalamnya. Artinya bahwa sebagai orang percaya mengindahkan ibadah itu dalam hidup dan selalu mendengar firman Tuhan dan menghayatinya. Ini menjadi kesaksian bagi kita betapa ia lebih mencintai apa yang harus ia lakukan dan di dalam kehidupan ini. Di sini kita lihat ketika dia merayakan perayaan gerejawi dan ia rindu untuk menghayati itu, melakukan itu, daripada mereka harus kembali kepada kehidupan sehari-hari. Ia selalu menempatkan hidup ini kepada hubungan yang terjaga di dalam Tuhan. Ini juga bagi kita saudara-saudara. Jadi seiring dengan pertumbuhan jasmani ini sangat seimbang antara intelektual secara fisik, secara rohani makin dikasih Tuhan, secara sosial dikasih manusia. Ini merupakan tujuan hidup sebenarnya bagi kita. Tujuan hidup dan jalan hidup kita adalah mencintai, semakin dicintai Tuhan. Nah, bagaimana kita mau dicintai Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita dicintai manusia secara sosial, yaitu melakukan apa yang pantas kita lakukan dalam hubungan kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial. Nah, oleh karena itu saudara, pagi ini membawa kita cakrawala yang benar tentang hidup. Pertumbuhan jasmani seimbang dengan kemajuan rohani kita setiap hari. Dan inilah yang dibangun dengan renungan saat teduh atau renungan firman Tuhan, atau dikatakan dalam konteks kita Sarlota. Bagaimana kita menempatkan hidup setiap hari dalam hubungan dengan Tuhan, ini yang dimaksud semakin besar semakin berhikmat. Bagaimana kita menempatkan hidup kita senantiasa dalam hubungan dengan Allah dan sesama, sehingga apa yang dikatakan tema ini memberi pengertian kita kepada dan tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah dan dikasihi oleh manusia dengan sikap hidup yang benar. Nah, ini Yesus mengarahkan kita sebagai contoh dan teladan yang baik bagi kita, bukan hanya pertemuan fisik. Terima kasih Tuhan. Doa terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Tuntun kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita.